Welcome back to my channel Baby Boomer, channel yang bahas putar cryptocurrency and gaming teman-teman. Oke, kali ini gua bakal bikin konten tentang cryptocurrency. Dan tema apa yang bakal gua bahas? Tonton terus video ini sampai selesai teman-teman. Cuman gue bakal sampaikan ke kalian di konten ini, gue bakal pakai dua bahasa. Yang pertama bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya, karena untuk konten ini kemungkinan bakal gue share ke komunitas yang ada di konten gue ini ya. Jadi takutnya viewers dari luar, nah mungkin sedikit lah ya, walaupun rada belepotan bahasa Inggris gue ya. Oke, simak terus, tonton sampai beres. And disclaimer aja, this is not a financial advice, lalu do your own research teman-teman. Jadi jangan ditelan mentah-mentah video ini, riset ulang kembali untuk meyakinkan diri kalian bahwa berinvestasi di cryptocurrency ini merupakan keuntungan dan kerugiannya itu tanggung jawab masing-masing ya. Oke. In this content I will using two language. For the first language is Indonesian language and secondary language is English language. Okay. So di sini gue bakal ngasih konten tentang hidden gem nih guys. Hidden gem itu ini Inggris ya, artinya itu berarti kan berlian yang tersembunyi nih. Jadi ada hubungannya dengan project baru. Dan gue mau nyampein ke kalian bahwa project ini menurut gue pribadi project yang menjanjikan, seperti itu ya guys ya. And I want to share to my viewers that I found a new project and I can say that this project is very promising project. Okay, watch my video and always do your own research teman-teman. Oke guys, lanjut kita ke pembahasannya. Ini ada satu koin namanya Mars teman-teman, and you can access or go to marsecosystem.com. Nah ini jadi projectnya namanya Mars gitu teman-teman. Dan gua bakal cerita dulu sebelumnya, memang project ini launching di bulan Mei 2021. This project has launched around May 20 and 21. Okay? Dan pada saat crowdfundingnya, dia programnya itu waktu itu ada private sale, public sale, IMO, and IDO. Kebetulan gue waktu itu beli di IMO nya, ini dia market offering. Jadi waktu itu gue dapat harganya sekitaran 0,046 USD per koin Marsnya, seperti itu guys. Dan kenapa sih ini gue bilang project yang menjanjikan, dan untuk beli sekarang ini masih worth it gak sih gitu kan. Nah mumpung sekarang nih harganya menurut gue masih murah ya, nanti kita cek harganya ya. And langsung aja ke pembahasannya, fundamentalnya kita ulas di sini. Kenapa ini koin berpotensi memberikan profit atau cuan ribuan persen di masa mendatang gitu ya teman-teman. Oke, this is project named as Mars Ecosystem. Nah, you can read this, you can see here decentralized and scalable stablecoin ecosystem. Okay, next, if you see here, kalian bisa lihat investornya ini ada beberapa perusahaan ya guys ya. Nah, ini merupakan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya udah gua cari tahu sendiri ya. Jadi perusahaan ini memang perusahaan besar yang nge-backup project ini. Seperti yang gua bilang di konten gua sebelumnya, ketika satu project di backup sama investor-investor atau perusahaan-perusahaan besar, itu kemungkinan bagus ya guys ya, karena perusahaan besar pun ketika mempercayakan dananya di satu project, nggak mungkin dia tanpa alasan menggelontorkan dana gitu aja, pasti ada analisa sama
strategi apa kalau memang riset yang sudah dilakukan sama mereka ya guys ya. Dan menurut gua investor ini sengaja ditampilkan oleh developer karena untuk meyakinkan investor atau calon investor bahwa proyek ini serius dan ada pengembangan yang ibaratnya terproses ya di proyek ini. If you see here in this project there are big companies investing in this project, and you can see Continue Capital, Private Ventures, Scanner Ventures, YBB Foundation Ltd, Seven Star Capital, and Bella. Nah, kalau memang kalian masih ragu dan mau riset siapa sih company atau corporate yang melakukan investasi di sini, monggo di Google aja, gua sarankan biar lebih meyakinkan diri kalian. And I appreciate you that you should research more about this investor ya. For make sure yourself this is a real big companies are investing in this project. Okay, next. And jika kalian lihat ya, ini udah dicantumkan juga audit ya. Jadi setiap project yang baru itu pasti harus lolos auditnya dulu sebelum melakukan atau mengumumkan mereka bakal ngedevelop new project. Jadi dia harus lulus audit sertiknya dulu. Nah, kebetulan untuk project ini dia sudah lulus audit sertik. Nah, kalau kita lihat dari investor dan auditnya, ini tuh untuk meyakinkan bahwa mereka itu serius ya, nggak scam. Takutnya kan duitnya dibawa kabur, dan mereka memang berproses atau punya progres ke depannya. Jadi meyakinkan kita bahwa project ini itu nggak scam ya guys ya. And you can see here this project have passed audit certificate. Dan gua baca ya di infonya itu di komunitasnya, setahu gua mereka itu untuk developer itu tinggal nunggu soft copy-nya atau dokumentasi ya, semacam report auditnya gitu guys. Nanti jika udah diterima bakal di-share ke komunitas, jadi kita tinggal nunggu ya. Untuk project ini gue bilang trusted ya, dapat dipercaya lah ya, karena udah lolos audit juga. Oke guys, and this is a strategic partner from this project, you can see this. Dan kalian lihat dia juga punya strategic partnernya, dan beberapa strategic partnernya ada Google Pay, BSC, Backiswap, Dodo, Helmet, Bella, Arpa, John. Dan menurut gua Arpa juga ini salah satu project yang besar, dan dia udah strategik sama project ini ya. Walaupun terbilang si Mars ini project baru, cuman untuk strategic partnernya menurut gua benar-benar bagus banget. Dan menurut gua ketika sudah melakukan integrasi ke Binance Smart Chain ya, untuk project baru ini meningkatkan probabilitas si koin ini nantinya bakal listing di Binance. Nah, untuk sekarang kalau kalian mau beli itu belum ada di marketplace manapun ya guys ya. Dia itu baru bisa kita beli di Backiswap. Nah, di sini gua nggak akan ngejelasin tutorial cara belinya seperti apa, karena kita akan bahas fundamental ini kenapa bagus ya. Nah, si Binance Smart Chain ini karena koin ini integrasinya ke BSC ya. Ya, kemungkinan ketika mau listing nanti di Binance jadi lebih mudah. Dan setahu gua kabarnya memang developernya itu sedang gencar-gencarnya ya kontakin beberapa top marketplace untuk listing di sana. Nah, untuk pastinya di marketplace mana gua belum tahu. Jadi kita tunggu aja, semoga dalam beberapa bulan ke depan ya, atau beberapa minggu ke depan, karena memang belum ada dimanapun gitu. Harusnya sih projectnya ini cepat ya, untuk pasti harus lah ya, harus listing di salah satu market seperti itu, karena ini menarik banget. Oke, lanjut. Next kita bakal baca white paper ya, atau dokumen apa sih tujuan sistem ini, what a goal from this project gitu kan.
goal apa gitu kan, tujuan apa yang harus dicapai, teknologi apa yang lagi dikembangkan nantinya sampai jadi gitu kan. Oke, kita lihat, you can see here, you can read here, and ini semacam white paper cuman dia seperti garis besar ya, kesimpulan, the conclusion from white paper ya. Oke, Mars ecosystem, decentralized stablecoin ecosystem. Mars ecosystem, for the first, Mars ecosystem is a new decentralized stablecoin paradigm. It integrates the creation and use of stablecoin into the same system. Jelas Mars ecosystem ini menurut gua bakal membangun suatu ekosistem. Contohnya ekosistem itu seperti ekosistemnya Ethereum. Jadi ada beberapa project yang membuat token ya, pakai smart contract-nya Ethereum. Jadi dia masuk ke ekosistemnya Ethereum karena integrasi teknologinya ke Ethereum atau ETH, Solana, Property DeFi, BNB gitu kan, ekosistemnya juga udah ada. Nah, kenapa gue bilang ini ekosistem sangat bagus untuk satu project, karena ketika ekosistemnya semakin besar dan semakin meluas, itu berpengaruh kepada demand-nya atau peningkatan permintaan si koin tersebut, dan user itu bakal pakai teknologi si koin tersebut dan nantinya bakal mempengaruhi kenaikan harganya gitu loh guys. Oke, next, Mars ecosystem consists of three parts: Mars Treasury, Mars Stablecoin, and Mars DeFi protocol, which together form a positive feedback loop. Jadi Mars ecosystem ini konsisten di 3 bagian ya teman-teman. Ada Mars Treasury, Mars Stablecoin, dan Mars DeFi. Yang pertama Mars Treasury, kemungkinan itu ya. Jadi dia bakal mengembangkan suatu teknologi yang bermain di surat berharga seperti saham mungkin ya, atau semacam surat obligasi ya, pinjaman, bond seperti itu. Nah, cuman untuk teknologi nantinya di masa depan jadinya seperti apa, belum paham juga ya gua detailnya karena ini masih dalam tahap pengembangan. Dan setahu gua untuk project-project yang main di Treasury itu belum ada sih guys ya. Baru Mars ini baru pertama kali Mars ini ya. Oke, yang selanjutnya untuk yang kedua itu di Mars Stablecoin. Jadi Stablecoin itu si developer itu menciptakan stablecoinnya sendiri karena kebetulan Mars ini kan mau punya ekosistem. Nah, stablecoin ini biasanya nantinya dipakai di ekosistemnya si Mars. Seperti itu contohnya stablecoin yang udah ada itu USDT, BUSD punya Binance, USDC punya Coinbase, and I will to explain this stablecoin like USDT from Tether, BUSD from Binance, and USDC from Coinbase. And stablecoin will use for the ecosystem, for Mars ecosystem. And biasanya ini stablecoin ini mempunyai nilai 1:1 ya. Contohnya USDT itu 1:1 dengan kurs USD ya, dolar ya. Misalkan 1 USDT sama dengan 1 dolar atau sekitaran 14.500 seperti itu. Dan untuk yang ketiga itu dijelaskan di sini Mars DeFi protocol is together form a positive feedback loop. Jadi yang kita tahu ya, untuk DeFi ini memang sempat hype ya, masih hype kali ya di 2020-2021. Nah, kemungkinan si Mars ini nggak mau ketinggalan, mereka itu mau ngegojlok, ada konsentrasi lah ya di DeFi, jadi ikut masuk mengembangkan teknologi DeFi. Nah, untuk kedepannya ya gue kurang tahu teknologi nanti seperti apa, cuman menurut gue ini segmen yang bagus juga ya DeFi ya, makanya mereka mau masuk ke DeFi karena ngikutin tren lah ya. Oke, lanjut, kita langsung ke goalnya of Mars ecosystem. What the goal of Mars ecosystem? You can see here, they explain here, the goal of Mars ecosystem is to build the central bank and the systems of the DeFi world. Jelas, jadi tujuannya Mars ecosystem ini bakal ngebangun central banknya untuk ekosistem DeFi world. Jadi kalau World Bank itu
semacam central banknya ya, bank konvensional di dunia nyata ya guys ya. Nah untuk di DeFi ini, ekosistem DeFi ini memang belum ada semacam central banknya untuk pengawasan segala macam, untuk peraturannya dikembangkan lagi, karena bilang DeFi ini ya baru banget, cuman perlu dikembangkan lagi aja DeFi-nya. Nah ini kesempatan yang bagus karena ekosistem DeFi itu sekarang udah meluas banget. Koin-koin yang teknologinya fokus ke DeFi itu udah banyak ya. Ketika teknologi si Mars ecosystem ini udah jadi nantinya, nah itu kemungkinan mereka semua ya mau nggak mau ya, kalau teknologi ini menarik ya bakal integrasi ke Mars ecosystem. Dan itu gue bilang itu bakal berpengaruh ke demandnya dan perubahan harganya di masa mendatang. Oke guys, untuk goalnya seperti itu, dan gue bilang ini masih murah. Kita cek dulu ya harganya, kalian bisa lihat. We will check the current price of Mars ecosystem. You can see here bitcoin.app. Okay, we wait, take a moment. So Mars XMS. Okay, the current price is 0.044 USD, and I bought since IMO initial market offering for Mars sekarang post price around 0.046 USD, and I can say this still cheap ya. Oke, masih murah ya guys ya. Ini benar-benar masih murah, mumpung teknologinya belum jadi. Ini benar-benar kesempatan banget ya untuk koleksi ini ya. Dan perlu kalian tahu, untuk total supply-nya ini dia 1 miliar ya. 1 miliar max supply. Max supply is around 1 billion guys. Oke. Nah yang menarik lagi, ketika kalian sudah beli, yang gua dengar itu beberapa minggu lalu si developernya bilang dia baru membuka fasilitasi yang namanya staking. Staking itu dalam dunia nyata berarti deposito ya guys ya. Ketika kalian menyimpan dana, nanti kalian bisa dapat return earningnya kayak semacam bunganya ya. Nah ini namanya staking. Nah mereka itu baru ngebuka, dan kalau kalian mau cek jadi nanti koin yang udah kita beli kita staking ya guys ya. Cuman untuk staking ini kalau di crypto biasanya APR ya, atau rate-nya itu beda-beda ya tergantung tiap-tiap koin seperti itu guys. And I have heard from the developer that they facilitate stake for Mars ecosystem, and you can stake here. You can click use app at the right top ya, jadi kalian bisa klik use app di sebelah kanan atas ya guys ya, kayak gini. Or you can access app.marsecosystem.com, and let's go check here. For the first time you should connect your Binance Chain wallet. Jadi kalian harus nge-connectin Binance Chain wallet kalian ya guys ya, karena Marsnya ceritanya kita udah beli ya, kayak gitu. Okay, right. Okay, kita konekin dulu guys. Oke, have connected. Ini udah terkonek ya guys ya. And you can click stake. Nah kalian klik aja stake-nya. Nah dijelaskan di sini staking APR-nya itu 23.73%. Stake they give
APR staking 23.73%. And kalau kalian staking itu biasanya dapat sesuatunya ya guys ya. Nah ini kalian bisa lihat ketika kalian nge-stake XMS atau SIMARS, kalian bakal dapat SXMS. If you have stake your SMS, you will get SXMS. XMS it means synthetic XMS or synthetic Mars. Jadi SXMS ini berarti synthetic Mars ya. Jadi si developernya itu menciptakan synthetic asset. Nah, ini disampaikan juga satu SXMS sama dengan 1.0576 XMS. Repot ya nyebutinnya ya, SXMS. Repot ya. Nah, berarti harga sintetik asetnya lebih mahal dari harga si Marsnya. And you can see here one XMS is 1.0576 XMS. It means synthetic asset or SXMS is more expensive than XMS or Mars. Oke guys. Nah, jadi kalian yang kalian udah beli nih ya, kalian bisa staking sambil nunggu teknologinya udah jadi. Nah, dapat profitnya kan, sintetik asetnya nanti bisa kalian jual sambil nunggu. But gue bakal bilang ini sifat investasinya jangka panjang ya guys, long term investment, dan perlu waktu 1-2 tahun. Dan kalau memang rezeki ya kali aja kan beberapa bulan listing di top market bisa naik harganya. Selagi murah kita tampung sekarang, kita serok dari sekarang. Oke guys, semoga penjelasan gua sudah cukup jelas, dan gua sarankan lagi kalian perlu riset ulang kembali lebih dalam untuk meyakinkan diri kalian sendiri ya, agar agar tahu ya ini investasi bagus atau enggak. Nah, kalau gua kan hanya memberikan ini ya penjelasan dari gua sendiri ya, sharing aja gitu loh guys. Gitu. Oke. Cukup, semoga bermanfaat konten gua kali ini. Dan untuk kalian yang kepingin tahu tentang cryptocurrency atau lebih kepengen tahu hal-hal yang belum kalian tahu di cryptocurrency, monggo di like, subscribe, and share di channel ini. Dan kalau kalian mau request konten apa yang harus gua bahas, takutnya kalian mau bahas apa, trading juga nggak apa-apa, nanti bisa gua bahas di konten gua selanjutnya.